lebih baik mati membela kebenaran daripada hidup sebagai pengecut. Enggak juga, ya. Jadi harus hati-hati dengan framing ini. Nah, menurut saya karena MUKI itu kan adalah organisasi yang resmi, jadi saya pikir bisa mewakili kita. Kita perang demi membela kebenaran, nggak boleh. Yang panas sampai hari ini hanya ini memang Pancasila vs Khilafah. Jadi hati-hati dengan statement The Brown Bram ini antara bagus dengan tidak bagus. Pancasila atau Khilafah, itu aja. Nah, jangan pernah kompromi dengan aliran sesat. Maka orang Islam akan berkata, orang Islam sesat, orang Kristen itu sesat, nggak boleh ada di muka bumi Indonesia. Khilafah yang berusaha mengganti ideologi Pancasila yang sudah kita sepakati bersama itu. Saya rasa Anda orang yang berpikiran sangat picik, ya, sangat picik. Apapun turunannya, apapun yang terjadi di bawah atau yang ada di depan mata kita sekarang, hanya ada dua. Ya, hati-hati. Sama seperti Paul menista Muhammad. Menistanya di mana? Saya itu hanya mengatakan dengan vulgar bahwa Muhammad cabul. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Terminologi, framing terminologi dipaksa. Wah, itu serem kali ya. Dan kita mau di framing terminologinya damai. Damai itu framing terminologinya nggak seperti yang kita pikirkan bahwa nggak boleh menuntut. Ya, jadi tugas kita di sini adalah menyuarakan kebenaran dan terus. Tetapi ada hal ini, ada Brown Bram. Lebih baik mati membela kebenaran daripada hidup sebagai pengecut. Enggak juga, ya. Jadi harus hati-hati dengan framing ini. Artinya jangan sampai kita perang demi membela kebenaran, nggak boleh. Tetapi kalau kita harus mati karena kebenaran yang kita akui, yang kita jalani, itu berbeda. Jadi hati-hati dengan statement The Brown Bram ini antara bagus dengan tidak bagus, antara itu ya. Jadi makanya hati-hati. Kita memang Yesus berkata di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Tadi ya, mati karena kebenaran. Tapi jangan pernah hidup sebagai pengecut, itu benar. Tetapi jangan sampai kita perang. Kita angkat senjata. Oh enggak. Berbeda. Janda ini tidak angkat senjata loh untuk minta keadilan. Begitu ya. Thank you Brown Bram buat statementnya ini ya. Thank you. Oke, kita lanjut dulu. Silakan lanjut Pak Franky. Tadi Pak Franky, silakan Pak Franky. Di-unmute mikrofonnya. Shalom Bali. Ken kabare. Becek. Ya, Pak Paul, saya hanya ada dua. Jadi yang pertama, untuk soal class action, tadi saya sudah sempat hubungi Pak Ega Mawardin, cuman beliau nggak bisa join karena masih ada kegiatan. Tapi dia bilang, wah itu cukup bagus, topiknya cukup bagus, cuman saya nggak bisa hadir. Nah, menurut saya, karena MUKI itu kan adalah organisasi yang resmi, jadi saya pikir bisa mewakili kita. Tentunya MUKI plus para lawyer yang ada di rombongan para nabi mungkin boleh bersama-sama membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk melakukan class action mengenai penutupan kepada yang sudah terjadi. Dan Pak Ega menyambut baik topik ini. Nah, yang kemudian kedua, memang topik yang panas sampai hari ini hanya ini memang Pancasila vs Khilafah. Jadi itu saja. Apapun turunannya, apapun yang terjadi di bawah atau yang ada di depan mata kita sekarang, hanya ada dua. Pancasila atau Khilafah, itu aja. Nah,
tentunya kita harus suarakan dengan keras, lantang, dan dengan penuh keberanian. Yang berhikmat adalah apapun yang tidak sesuai dengan Pancasila itu harus kita lawan. Tentunya dengan cara-cara yang benar. Karena kita di negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana caranya agar kita tidak kena pasal atau apapun, ya. Nah, siapa lagi yang bisa kita suarakan selain kepada pemerintah sebagai yang diberi kewenangan penuh. Jadi dari saya itu aja. Musuh kita bersama adalah khilafah yang berusaha mengganti ideologi Pancasila yang sudah kita sepakati bersama. Itu saja dari saya, Pak Paul. Terima kasih, Tuhan Ini Yesus. contoh lagi di live Zoom, di live YouTube Anda di layar ya. Set Apriyade Uli tadi yang bilang aliran sesat tidak boleh eksis di NKRI. Jangan pernah kompromi dengan aliran sesat. Maka orang Islam akan berkata, orang Islam sesat, orang Kristen itu sesat, nggak boleh ada di muka bumi Indonesia. Nah itulah, berarti saya nggak tahu agamanya Syed Apriyade Uli ini apa. Kalau kamu Kristen, maka kamu harus pergi dari Indonesia. Itu katanya Habib Rizik kan maunya begitu. Oke, semoga kalian orang-orang paham ya. Hati-hati dengan mendeskripsikan kata sesat. Jangan-jangan Anda yang sedang sesat dan Anda harus pergi dari Indonesia. Ya, hati-hati. Sama seperti Paul menista Muhammad. Menistanya di mana? Saya itu hanya mengatakan dengan vulgar bahwa Muhammad cabul. Iya kan? Dengan perspektif ajaran Kristen, Muhammad itu cabul banget dalam perspektif ajaran Kristen. Jadi saya nggak salah. Muhammad nabi palsu, udah jelas. Lawong saksi Yehova aja dibilang sesat, apalagi Muhammad. Saksi Yehova yang mengakui Yesus adalah Kurios Adonai dan disalib, itu saja dibilang sesat gara-gara tidak mengakui Yesus adalah Theos. Apalagi Muhammad yang tidak mengakui Yesus disalib, itu udah sesatnya. Nauzubillah min itu sesatnya banget itu Muhammad. Jadi saya nggak salah, tinggal perspektifnya dari mana. Hati-hati ya Syed Apriyade Uli. Saya rasa Anda orang yang berpikiran sangat picik ya, sangat picik. Oke, kita lanjutkan Pak Kayan, silakan Pak Kayan. Sebentar Pak Kayan. Pak Kayan, di unmute mikrofon. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.